Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Masih ingat kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saya orang Bandung belum pernah pakai karena terlalu mahal, nggak kuat, saya nggak bisa bayar. Belum 3 bulan terima duit utangan, KAI akui berat bayar cicilan proyek kereta Wus. Panjang sekali Wusnya. Benar analisa banyak kalangan, keuangan PT KAI bakal terganggu karena harus menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Gimana nih, Pak Prabowo harus menyelesaikannya ini. Yang sekarang bernama kereta Wus. Asal tahu saja, anggaran untuk membangun kereta itu mencapai 110,2 triliun. Dahsyat, luar biasa ya. Padahal belum genap 3 bulan Bank Pembangunan Cina mengguyur utang 6,9 triliun untuk pembengkakan biaya proyek kereta Wus yang rutenya mau dilanjutkan hingga Surabaya. Apakah ada proses evaluasi ya? Itu kan ramainya juga katanya saya nggak pernah naik. Katanya akhir pekan aja, Sabtu Minggu yang ramai, yang penuh itu. Weekday itu sepi, kosong itu. Raden Agus Dwinanto, Corporate Secretary, mengonfirmasi bahwa utang CDB itu harus ditanggung perseroan atau KAI, mengingat posisi KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN Indonesia yang memegang saham pengendali di PT Kereta Api Cepat. Rugi kali barangkali ya punya saham di sini. Untuk menjaga keuangan perusahaan, kata Agus, KAI mengajukan sejumlah keringanan biaya itu kepada Komite Kereta Cepat. Namun hingga saat ini proposal masih dalam tahap pembahasan. Entah sampai kapan keputusannya, entah sampai kapan beban warisan Jokowi. Informasi saja, Komite Kereta Api Cepat diketuai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sudah kami ajukan ke Komite Kereta Cepat, keputusannya nanti di situ. Kita minta dukungan ke pemerintah karena kalau biaya infrastruktur dibebankan ke operator akan berat sekali. Ini sudah kita ingatkan dari dulu ya. Agus menyebut ada beberapa jenis keringanan yang diminta oleh pihaknya. Salah satunya adalah penyertaan modal negara. Pakai duit negara lagi. Suntikan modal negara wajib diberikan kepada KAI untuk menjaga kondisi keuangan perseroan tetap optimal. Hati-hati nih, nanti jangan-jangan gaji-gaji mereka ini gede-gede juga ya. Dan masih ingat kan usulan LBP? Ini masih wacana awal katanya. Pajak motor mau dinaikkan. Pajak motor bukan buat warga Bandung dan Jakarta, seluruh Indonesia. Karena nanti duitnya itu akan dipakai untuk mengurangi beban KAI dalam proyek kereta api cepat. Coba, di mana unsur keadilannya? Rakyat pakai motor seluruh Indonesia yang barangkali kurang dari 1% yang menikmati kereta api cepat itu, tapi mereka dibebankan. Gila nggak itu? Dahsyat bukan? Jahat bukan? Bentuk keringanan lain yang diajukan adalah pembebasan biaya infrastruktur, maintenance, dan operation pada kereta konvensional. Terkait hal itu, dia menyebut Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan regulasi baru yang memungkinkan adanya pembagian beban biaya ini antara KAI dan pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian. Dan seterusnya deh. Pokoknya mah ini kereta api cepat yang proyeknya sangat tidak cepat dan membuat pembengkakan utang yang sangat cepat. Luar biasa.
Dan ini analisa dari kawan kita ini, menarik juga nih. Kita baca dari Radar Aktual. 2 tahun masa kritis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rakyat tahu Presiden Jokowi dalam bayang-bayang LBP. Tak jarang LBP disebut sebagai presiden bayangan, bahkan ada yang menyebut sebagai the real presiden. Tak ada yang gratis dalam politik. LBP lah yang mengorbitkan Jokowi. Bermula dari wali kota Solo, mampir 2 tahun di Jakarta sebagai gubernur, batu loncatan menuju RI1. LBP lah yang berperan penting dalam mengorbitkan Jokowi hingga mencapai puncak karir politik tertinggi. PDIP sebelah mana? Demikian pula dengan Prabowo. Bahkan Prabowo telah mengakui ia disiapkan Jokowi untuk menjadi presiden ke-8 pasca Jokowi lengser. Boleh saja 5 hakim MK menolak cawe-cawe presiden, tapi setidaknya ada 3 hakim MK yang menyebut keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Prabowo Gibran. Sebenarnya lawan Anies Mohaimin dan Ganjar itu bukan Prabowo Gibran, melainkan melawan negara. Negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang bernama Joko Widodo. Dalam politik mana ada makan siang gratis. Pasca lengser 20 Oktober nanti, Jokowi tentu ingin mengulang sejarah sukses LBP mengendalikan pemerintahan Jokowi. Mantan presiden yang berpengaruh mengendalikan rezim Prabowo Gibran. Bukan semata karena faktor Gibran putra sulung Jokowi, melainkan Jokowi telah menanam investasi politik dengan mengantarkan mantan rivalnya di Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo mengikuti jejak mantan mertuanya, Presiden Soeharto, berkantor di Istana Presiden. Tidak mudah bagi Prabowo keluar dari bayang-bayang Jokowi, meski Jokowi dan Gibran telah dipecat dari PDIP. Jokowi masih punya loyalisnya yang menguasai pos-pos strategis seperti Kapolri, BIN, KSAD yang menjadi calon kuat Panglima TNI dan beberapa dewan bentukan Jokowi yang digawangi LBP. 2024 sampai 2026 masa kritis Presiden Prabowo. Bila Prabowo berhasil bersih-bersih, loyalis Jokowi dan LBP yang telah ditempatkan di pos-pos strategis hingga tahun 2026, rumor skenario Prabowo berhalangan tetap dan digantikan Gibran akan terbantahkan dengan sendirinya. Benarkah? Beranikah Prabowo bersih-bersih orang-orang Jokowi dan LBP sebelum 2026? Waktulah yang akan menjawabnya. Walau alam bisawab, Bandung 23 Syawal. Tarmizi Yusuf, kolumnis, keren tulisannya Pak, prediksinya keren. Dan ini menjadi pemahaman kita bersama. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan untuk terus menyuarakan suara rakyat. Nah sekarang kita dengarkan dari Rocky Gerung. Apa yang akan terjadi di masa depan kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia dipersiapkan oleh Jokowi. Blessing in disguise. Beruntung Pak Prabowo ucapkan itu, sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Buat beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata, bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata, bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata, bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Ya, kita harus melawan pada kedunguan politik dan keangkuhan kekuasaan. Itu menjadi jalan kita dakwah insyaallah buat orang muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.